Hai everyone, kembali lagi di podcast Unyu. Jadi di podcast pertama kita kali ini kita akan membahas tentang transisi dari masa SMA ke kuliah. Langsung aja kita nanya ke Bila tentang gimana sih pengalamannya transisinya gitu dari masa SMA ke kuliah. Jadi langsung aja saya jawab ya. Pengalaman saya di SMA itu sangat seru dan sangat menyenangkan ya teman-teman. Pasti kalian merasakan gitu gimana rasanya perubahan dari masa SMA ke masa kuliah. Jadi itu sangat berbeda dan sangat melonjak sekali perbedaannya. Kalau di SMA itu kayaknya saya tuh merasakan diri saya tuh kayak seru, senang, tapi di masa kuliah ini mungkin agak sedikit berbeda, sangat-sangat berbeda itu di lingkup pertemanan. Kalau di SMA itu mungkin kita tuh masih kecil dan kita nggak sampai pembahasannya sampai yang terlalu tinggi ya, tapi di kuliah ini mungkin banyak sekali yang misalnya kita menemukan teman yang fake atau teman yang kayak gimana itu mungkin banyak sekali perubahannya dari SMA ke kuliah, terutama untuk lingkup pertemanan. Jadi itu aja sih, saya lebih suka pertemanan di SMA daripada di sini, tapi ya di kuliah juga sangat seru dan membuat saya mempunyai banyak sekali pengalaman teman-teman. Nah, jadi itu tadi pengalaman Bila ya dari transisi ke SMA ke kuliah. Nah, jadi gini kan berarti kan udah dijelasin kan tadi itu berbeda transisi kamu dari SMA ke kuliah. Jadi banyak berubahnya di lingkup pertemanan aja. Nah, terus apa sih yang kamu takutin dari perkuliahan ini gitu? Dulu ya awalnya saya tuh takut masuk kuliah, kayak takut gimana ya nanti kalau di kuliah itu, apakah saya bakal punya teman, apakah saya bakal punya orang buat saya selalu maksudnya kemana-mana itu. Kan dulu pas SMA tuh saya punya teman ya, punya banyak teman, terus kemana-mana itu saya sama teman-teman saya. Terus di kuliah itu saya takut nanti saya mau kenalan lagi nih sama orang baru, apa kita bisa akrab gitu kan. Tapi nyatanya itu nggak seburuk itu ya teman-teman. Ternyata kalau kita mendekatkan diri kita atau kita nggak usah gimana-gimana itu, kita mencoba untuk kenalan dan kita coba dekat sama orang baru itu, ternyata tidak seburuk itu. Dan emang saya takutnya kalau dulu itu pas SMA kalau mau kuliah tuh, kalau saya kuliah tuh saya harus kayak gimana ya, teman saya siapa aja ya nanti. Tapi ternyata sekarang alhamdulillah teman saya tuh banyak dan semuanya alhamdulillah baik-baik semua. Seru ya kuliah itu, ternyata nggak seburuk yang kita pikirin kan. Ternyata kuliah itu nggak seburuk pas pikiran kita pas SMA itu, apakah kita bisa gitu kan. Kuliah ini kan jadinya kita harus lebih kalau sama-sama sih kita belajar kan, jadi dari SMA sampai kuliah itu. Tapi yang bedanya itu kita bakal ngerancang skripsi, terus apalagi itu kayak KKN, semuanya itu pokoknya beda dah dari SMA. Nah, lanjut nih Bil, pertanyaannya, apa sih yang kamu pelajari di kuliah yang tidak kamu dapatkan gitu di SMA? Jadi mungkin yang saya dapatin di kuliah dan di SMA itu, mungkin di SMA ya, kita kalau misalnya nih dikasih tugas, kita nggak apa-apa tuh nggak ngerjain, atau kita bisa minta di teman kita, minta dong, saya mau kerjain ini, pasti dikasih kan. Kalau di kuliah itu mungkin agak jarang ya teman-teman, kalau kita misalnya saya minta dong tugasmu, mungkin dia bilang belum jadi, alasnya belum jadi, terus bilang mungkin saya nggak ngerti. Itu kadang-kadang itu banyak banget alasnya kalau kita minta ya tugas kuliah. Mungkin ya kita harus mementingkan diri kita sendiri kalau di kuliah itu, jadinya kita nggak terlalu peduli orang lain.
mungkin kan di SMA itu kita saling berbagi, saling pokoknya kita ngerjain sama-sama nih. Kalau di kuliah itu enggak. Itu bagi saya sendiri sih. Kalau saya sendiri tuh misalnya kalau saya minta itu terkadang orang-orang bilang saya nggak bisa, tau-taunya dia ngumpulin gitu. Tapi itu yang saya sebagiannya lagi ya nggak semua orang kayak gitu. Jadinya ya mungkin perbedaannya itu agak besar ya, itu aja sih. Nanti kan kita pasti bakalan lulus nih, kita bakalan wisuda. Nah nanti kita pasti punya plan nih buat jadi apa gitu kan. Kita ambil jurusan pendidikan nih, yang pasti kita jadi guru kan. Nah gimana sih kamu melihat masa depan kamu gitu setelah lulus nanti menjadi apa gitu? Oh ya, mungkin agak gimana ya, agak overthinking ya sama masa depan saya tuh. Dulu kan pas SMA saya tuh mengambil jurusan biologi, jadinya kayak melenceng jauh banget nih ke bahasa. Saya nggak tahu kan, mungkin kalau saya ngambil jurusannya dulu itu bahasa mungkin nggak terlalu sulit bagi saya, tapi sekarang itu kayak Apa berarti ya kayak saya overthinking itu, misalnya apakah saya bisa nih melewati semester 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, apa saya bisa lulus nih tepat waktu, apakah saya bisa juga jadi yang disebutin Kak Nani tadi tuh kayak apa namanya tuh, jadi guru, jadi dosen, jadi pokoknya tergantung jurusan kita kan. Jadinya jurusan yang saya ambil sekarang itu bahasa kan lebih minimnya ke guru, dosen dan sebagainya kan. Kalau di misalnya saya ngambil jurusan yang saya ambil dari SMA mungkin saya nggak terlalu overthinking ya, tapi mau gimana lagi karena kita diterimanya di situ. Dan kenapa saya mengambil jurusan bahasa ini, karena saya pengennya di Unram guys, terimanya di sini ya. Iya, yang penting saya diterima di Unram gitu, terserah mau jurusan apa. Jadinya saya nggak mikirin waktu pas saya diterima itu dan saya mengambil jurusan bahasa ini. Kenapa saya tidak merancang plan dulu ya teman-teman untuk masa depan nanti. Tapi saya yakin kok kalau kita belajar, kalau kita tekun pasti kita bisa. Pokoknya intinya kita itu nggak boleh overthinking sama masa depan, kita jalani apa adanya, kita jalani yang sekarang. Jadi jangan pikirin hari esok atau apa, kita jalanin aja, gitu aja guys, tips dari saya. Jadinya nggak boleh overthinking ya, nggak boleh overthinking walaupun kita nggak bisa, nggak bakat, yang penting kita belajar, kita tekun, itu aja. Kita pasti bisa kok, bisa kita lulus dari Unram ini guys, bisa. Nah itu kan tips dari Bila nih, bagus banget. Nanti kalian mungkin bisa praktekin. Nah di kuliah itu kan pasti kita stres kan karena banyak tugas, pertemanan kita nggak sesuai ekspektasi waktu masih SMA. Nah gimana sih caranya Bila gitu ngatasin stres sama tekanan di kuliah itu? Jadi untuk saya sendiri mungkin berbeda ya. Kalau saya sendiri itu biasanya kalau saya stres itu saya pergi healing, contohnya pergi liburan, atau mungkin sebagian itu saya di rumah dan apa ya, kayak me time gitu. Dandan kalau ya cewek ya. dandan kan saya juga suka dandan ya, jadinya itu kayak jadi healing saya. Misalnya kalau saya dandan tuh saya seneng guys, jadinya saya nggak stres lagi nih kalau mikirin misalnya nih ada dosen ya yang ngasih kita tugas ini dikasih jam 1, dikumpulinnya jam 5. Jadinya itu kayak deadline banget kan. Jadinya untuk mengatasi stres juga kita harus kayak healing, kayak kita ngelakuin apa yang membuat otak kita tuh fresh. Jadinya nggak usah terlalu terpaku, misalnya walaupun tugas nih deadline bakal dikumpulin jam 5, tapi kita santai aja. Jadinya nggak usah terlalu stres ya, kalau kita stres juga nggak baik, nanti kita bisa gila loh guys kalau kita terlalu stres itu. Makanya kita ya dibawa santai aja, meskipun ya kita diobrak-abrik sama apa namanya itu tugas ataupun dunia perkuliahan ini emang sangat kejam ya guys. Ya itu dah. Nah tadi itu kan kita udah ngomong panjang lebar nih dari SMA ke kuliah, pengalaman, kalau dari macam lah ya kita bahas tadi. Nah sekarang gimana sih tips yang bisa kamu kasih gitu ke mahasiswa baru nanti yang baru mau masuk kuliah? Jadi tips yang bisa saya kasih itu nggak banyak ya teman-teman. Jadinya
jadinya kan saya tuh terbilang mahasiswa kupu-kupu, pokoknya balik kampus itu langsung pulang. Kuliah pulang. Nah, jadinya saya tuh nggak pernah ikut organisasi sampai semester saya ini semester 2 kan. Saya dari semester 1 itu nggak pernah ikut organisasi seperti teman-teman yang lain. Soalnya mungkin teman-teman yang lain, teman-teman kelas saya, teman-teman kuliah saya tuh ikutlah 1-2 ya organisasi, tapi saya nggak ikut satu pun teman-teman. Jadinya saya nggak bisa ngasih tips yang banyak, tapi yang saya tahu itu kalian tuh nggak boleh nggak boleh terlalu introvert ya. Kalau kuliah itu kalian harus bergaul dan harus cari banyak relasi gitu. Jangan contoh saya ya, kayak saya ini jadinya semester 2 tuh saya agak nyesel ya karena saya nggak ikut organisasi satupun. Jadinya relasi saya tuh agak kurang. Misalnya kalau misalnya presentasi nih atau penyampaian apa di dalam kelas itu saya agak kurang ya. Jadinya kayak terbata-bata gitu. Saya nggak bisa lancar gitu menyampaikan apa yang opini atau apapun itu kan. Jadinya saya terlalu kurang untuk misalnya public speaking atau pokoknya kurang dah teman-teman. Jadi dimohon buat kalian mahasiswa baru, jadinya kalian ikut dah organisasi, tapi yang kalian mau ya, jangan yang kalian dipaksa atau apa. Nanti kalian Mungkin itu aja ya tipsnya. ya. Nah, gak kerasa nih kita udah di akhir podcast ya. Jadi kita udah berbincang-bincang, tanya dengar jawab pengalaman dari Bila gitu. Nah, sekarang itu untuk menutup perjumpaan kita, mungkin ada pesan untuk pendengar podcast kita. Jadi pesannya itu, kalian kalau mau masuk kuliah itu ya teman-teman, jangan ikuti apa yang saya alami. Jadinya agak kurang ya. Jangan takut, pokoknya jangan overthinking, jangan kebanyakan stres, jangan kebanyakan pokoknya itu dah apa yang saya omongin tadi tuh kalian gak usah tiru, ambil sisi baiknya aja. Jadi kalau negatifnya itu agak jangan ditiru ya. Jadi itu aja sih pengalaman saya kuliah dan transisi saya dari SMA ke kuliah. Jadi itu aja ya yang bisa kita bincangin pada pagi hari ini. Jadi sekian podcast dari kami atau bincang-bincang apa namanya nih? Obrolan unyu mungkin ya. Ya, podcast unyu Ya. kita. Jadi ya itu saja yang dapat kita sampaikan dan kita bagi ya teman-teman. Ya. Terima kasih nih kepada Bila ya, udah makasih juga sama Nani. udah berikan pengalaman nih buat kita semua gitu. Ya. Mungkin Jadinya itu aja dari ya kami. guys. Bye. Bye.